Pada abad ke-12 dan ke-13, Bologna terlihat seperti Manhattan di zaman modern. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak menara yang menyerupai gedung pencakar langit di kota ini. Tapi kemungkinan besar setidaknya ada 100. Yang tertinggi diantaranya kira-kira setinggi Big Ben. Ketika menara-menara tersebut dibangun, Bologna adalah salah satu kota terbesar di Eropa. Proyek pembangunannya sangat besar dan ambisius. Ada yang membangun katedral dan balai kota, dan keluarga bangsawan terkaya juga mendirikan menara, mungkin sebagai simbol status dan kekayaan. Tidak ada tempat di pusat kota untuk membangun kastil megah, jadi mereka membangun ke atas. Mereka tidak tinggal di menara-menara itu, melainkan di bangunan yang lebih kecil di sebelahnya. Menara-menara itu sendiri berfungsi untuk tujuan pertahanan. Dibutuhkan 3 hingga 10 tahun untuk membangun satu menara, dan prosesnya sangat membosankan. Masing-masing menara memiliki fondasi yang kokoh di bawah tanah dan dasar yang terbuat dari balok-balok besar batu selenite. Semakin tinggi, bagian lain menara menjadi semakin tipis dan ringan. Pada abad ke-13 banyak menara yang dihancurkan, dan yang lainnya runtuh dengan sendirinya. Beberapa di antaranya digunakan kembali sebagai menara kota, toko atau bangunan tempat tinggal. Sekarang kamu bisa melihat hanya 22 menara yang masih berdiri di pusat kota Bologna. 2 di antaranya menjadi simbol tidak resmi kota ini yang disebutkan dalam setiap buku panduan. Kejutan sejarah lain yang datang dari Italia adalah bahwa gladiator tidak hanya laki-laki. Gladiator wanita memang jarang, tapi mereka ada. Ada bukti bahwa beberapa wanita ambil bagian dalam pertandingan publik di Roma. Dalam teks-teks kuno, para wanita ini sering disebut Ludia atau Mulieres, tapi bukan wanita. Beberapa ahli menduga sebagian besar dari wanita di arena berasal dari kelas bawah. Istilah gladiatrix tidak digunakan pada zaman kuno. Istilah ini pertama kali diciptakan pada tahun 1800-an. Para wanita yang memilih menjadi gladiator tampaknya melakukan demi kebebasan, ketenaran, imbalan finansial, dan mungkin penghapusan utang. Mereka kemungkinan besar dihormati seperti gladiator pria. Semua ini agak sulit diterima dalam masyarakat Romawi pada masa itu dan peran wanita di dalamnya. Pada awal Masehi, Senat Romawi mengeluarkan undang-undang yang melarang wanita merdeka di bawah usia 20 tahun untuk ambil bagian di arena. Kaisar Septimus Severus melarang semua wanita dari arena pada tahun 200 Masehi. Dia mungkin takut wanita ingin berkompetisi di Olimpiade. Hal itu akan mengacaukan tatanan sosial yang ada. Nanas pernah setara dengan tas dan jam tangan desainer saat ini. Sebuah simbol kekayaan dan status di Inggris. Kamu masih bisa melihatnya di puncak menara barat Katedral Santo Paulus, salah satu landmark paling terkenal di London. Para penjelajah yang kembali dari Amerika menggambarkan nanas dengan sangat antusias, sehingga semua orang bermimpi untuk mencicipi raja buah. Demikian sebutannya. Nanas butuh suhu yang sangat tinggi dan waktu bertahun-tahun untuk matang. Dan meskipun iklim Inggris dan Skotlandia dingin dan hujan, kamu bisa melihat nanas tumbuh di taman rumah pedesaan yang megah pada akhir abad ke-18. Mereka bahkan memasang rumah kaca khusus yang disebut pineries dengan sistem pemanas. Satu buah nanas harganya mencapai 80 pon atau sekitar $15.000 saat ini. Tentu saja, orang-orang tidak akan memakan buah mahal ini, tapi mengirimkannya sebagai hadiah atau pajangan di meja makan hingga membusuk. Orang-orang yang tidak mampu membeli nanas terkadang menyewa satu untuk pamer kekayaan di sebuah pesta. Raja buah ini menjadi bagian dari berbagai desain dan peralatan makan untuk orang kaya. Nanas batu di tiang gerbang dan nanas di atas piala Wimbledon adalah kenangan dari masa itu. Sekitar tahun 1820, ada begitu banyak nanas yang diimpor dari luar negeri sehingga nanas mulai kehilangan status kemewahannya. 100 juta tahun lalu ada buaya raksasa yang hidup di gurun Sahara. Pada tahun 1990-an, para ahli paleontologi menemukan kerangka fosil buaya primitif, termasuk yang disebut super croc. Mereka menemukan beberapa kerangka parsial dari 110 juta tahun lalu. Raksasa prasejarah ini dengan kepala sebesar manusia dewasa memiliki panjang sekitar 12 meter. Itu sekitar 2 kali lebih tinggi dari jerapah. Buaya hidup makmur di air maupun di darat sebagai bagian dari ekosistem Afrika Utara kuno yang beragam. Ekspedisi ke Sahara menemukan dunia buaya purba yang hilang, dengan beberapa spesies yang menyerupai hewan modern. Salah satunya adalah dog croc. Dengan kakinya yang tinggi dan indera penciuman yang tajam, buaya ini bergerak seperti seekor anjing.
Temuan menarik lainnya adalah duck croc, buaya sepanjang 1 meter dengan ciri seperti platypus berparuh bebek. Buaya ini diadaptasikan untuk hidup di darat, bukan di air. Lalu ada juga red croc, buaya kecil sepanjang 0,6 meter. Spesies ini memiliki gigi depan yang cocok untuk menggali serangga. Makhluk prasejarah ini lebih gesit, aktif, dan mungkin lebih cerdas daripada buaya masa kini yang merupakan pemburu pasif. Seandainya headphone peredam bising ditemukan pada abad ke-19, headphone ini akan sangat berguna. Pada 27 Agustus 1883, Pulau Krakatau di Indonesia mengalami letusan dahsyat. Letusan ini menghasilkan suara yang diyakini sebagai suara paling keras yang pernah direkam. Saat Krakatau runtuh, ia memicu tsunami dengan gelombang mencapai 45 meter yang menjalar hingga ke Afrika Selatan. Krakatau adalah pulau vulkanik tak berpenghuni yang belum pernah meletus selama 2 abad sebelum hari yang mengerikan ini. Letusan ini merenggut nyawa lebih dari 30.000 orang dan menyebabkan fluktuasi tekanan udara yang ekstrim yang dirasakan sebagai suara. Sebuah barometer di pabrik gas yang berjarak 161 km dari Krakatau mencatat 172 desibel. Rata-rata manusia dapat mendengar hingga 130 desibel suara tanpa mengalami masalah serius. Tekanan yang sangat kuat ini memecahkan gendang telinga para pelaut di kapal Inggris Norham Castle yang berjarak 64 km dari Krakatau. Gelombang suara dari letusan ini menyapu dunia dan orang-orang masih bisa mendengarnya bahkan dari jarak 4.800 km jauhnya, di mana suaranya terdengar menyerupai meriam. Akhir tahun 1800 adalah era keemasan bagi kumis tebal. Tapi ada satu masalah, kamu tidak bisa menikmati secangkir teh dengan gaya kumis seperti ini. Panas dari teh akan melelehkan lilin kumis dan membuat ujungnya terkulai. Para pria kesulitan untuk mengatasinya sampai ditemukannya cangkir kumis. Harvey Adams, pengrajin tembikar asal Inggris, kemungkinan menciptakan cangkir kumis pada tahun 1870-an. Dia mematenkan langkan berbentuk kupu-kupu di dalam cangkir dengan lubang untuk menyeruputnya. Berkat itu kumis tidak basah. Cangkir ini dengan cepat menjadi populer, pertama di Inggris dan kemudian di seluruh Eropa. Di Amerika Serikat, cangkir ini dijual di toko-toko seperti Sears dan Marshall Fields yang sekarang menjadi bagian dari Macy's. Cangkir kumis tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa seperti cangkir petani dapat menampung hingga setengah liter teh. Yang lainnya adalah porselen lebih kecil berbentuk seperti cangkang kerang atau dihiasi nama pemiliknya. Biasanya cangkir ini dilengkapi tatakan yang serasi. Lord Byron, salah satu penyair Inggris ternama, memelihara banyak anjing dan kucing serta sejumlah hewan eksotis. Ada seekor monyet, buaya, rubah, burung merak, beruang, dan beberapa musang. Ketika Byron berkuliah di Trinity College, Cambridge, peraturan kampus melarang membawa anjing ke kampus. Dia sangat marah dan memutuskan untuk melanggar peraturan itu. Byron membawa peliharaan seekor beruang jinak. Otoritas kampus berdebat dengannya. Tapi karena aturan tidak secara khusus menyebutkan beruang, tidak ada dasar hukum untuk mengusir beruang atau pemiliknya. Byron berjalan-jalan dengan beruang yang dirantai, berbicara dengannya, dan bahkan ingin mengajukan permohonan agar beruang itu menjadi mahasiswa di kampusnya. Kita masih belum tahu bagaimana dan dari mana Byron mendapatkan beruangnya. Tapi saat meninggalkan Cambridge, dia membawa beruang itu ke rumahnya di London. Para ilmuwan menemukan artefak kuno di dekat makam Raja Tut. Ternyata tempat peristirahatan terakhirnya yang VIP lebih mirip pemakaman umum dengan sekitar selusin peti mati dari kayu yang telah ada di sana selama kurang lebih 3.600 tahun. Oke, mungkin aku agak lebay ya. 11 makam itu tidak persis berada di sebelah makam Raja Tut, tapi letaknya nggak jauh kok, masih di dekat kota Luxor. Temuan-temuan baru di makam Mesir kuno dapat membantu kita mengumpulkan informasi tentang kehidupan Mesir kuno. Coba tebak, orang Mesir kuno sepertinya sangat mirip dengan kita, manusia modern. Contohnya, wanita selalu suka perhiasan dan para arkeolog menemukan sebuah kalung yang indah dengan 30 manik kecubung dan 2 manik batu akik plus jimat kepala kuda Nil. Pastinya sangat populer kala itu.
Para peneliti juga menemukan 2 cermin tembaga, yang satu memiliki pegangan berbentuk seperti teratai dan yang satunya lagi dihiasi dengan gambar Hathor, dewa langit, wanita, kesuburan, dan cinta dari Mesir kuno. Ada penemuan lain yang mencengangkan dari penggalian baru-baru ini di dekat pemakaman Tutankhamun. Untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, fragmen kuil lembah Ratu Hatshepsut ditemukan. Wanita yang tak kenal takut ini diyakini sebagai Fir'aun wanita kedua yang memerintah dengan keberanian dan kebijaksanaan, meninggalkan warisan sekokoh batu. Kuilnya yang tersembunyi selama berabad-abad membuka jalan ke masa yang penuh dengan kekuasaan, intrik, dan pengabdian spiritual. Para arkeolog menemukan lebih dari 1000 balok batu yang dihias dengan indah di pinggiran kuil pemakaman Hatshepsut. Hanya ada sedikit wanita yang berhasil menduduki tahta di Mesir kuno. Makam lain ditemukan di dekatnya, dan itu adalah makam pengawas istana Ratu Teti-Sheri yang bernama Jehutimes. Ratu Hatshepsut tampaknya memiliki banyak sekali makam, maksudku rahasia menakjubkan. Pusara ini diukir di batu dan bukannya dibangun sebagai piramida, menunjukkan perspektif kuno yang unik tentang bagaimana melindungi jiwa setelah kematian. Para ahli berhasil mengambil beberapa benda kuno yang keren dari tempat ini, mainan yang terbuat dari tanah liat, topeng mumi, kumbang skarab bersayap, dan beberapa jimat. Dulu pasti ada lebih banyak artefak, tapi sayangnya selama berabad-abad ada saja orang-orang selain arkeolog yang datang ke tempat ini. Kemungkinan para penjarah telah menemukan makam ini dan mungkin mengambil beberapa barang berharga, tapi masih ada barang-barang keren untuk diteliti seperti tembikar yang digunakan untuk persembahan roti dan daging, serta busur pemanah yang menjelaskan hubungan pemilik makam dengan militer Mesir. Selain itu, tampaknya perlindungan jiwa jauh lebih penting daripada dugaanmu, terutama jika berada di sekitar Luxor untuk mencari rahasia Mesir kuno. Kamu nggak takut dengan kutukan Raja Tut kan? Biar ku kasih tahu apa yang terjadi pada mereka yang tidak merasa takut. Tapi janji jangan dipercaya sepenuhnya ya. Selama bertahun-tahun, para ahli yang mempelajari Mesir kuno, terutama mereka yang percaya pada hal-hal mistis, meyakini adanya kutukan yang berhubungan dengan penemuan arkeologi Tutankhamun. Ini berasal dari kematian misterius yang berlangsung cepat dari beberapa ahli yang menemukan makam ini pada tahun 1922. Tidak ada penjelasan logis dari penyebab kematian ini, tampaknya lebih mudah untuk mengaitkannya dengan sesuatu yang mistis dan menghindari kekacauan yang bisa saja ditimbulkan. Tapi ternyata ini bukanlah kutukan sama sekali. Kemungkinan besar radiasi yang menyebabkan mereka meninggal. Kamu mungkin bertanya-tanya, kok bisa ada radiasi? Radioaktivitas sendiri ditemukan pada abad ke-19 dan bangsa Mesir kuno meskipun memiliki piramida yang mengagumkan, tidak memiliki radium yang bisa membuat makam Tut bercahaya. Jadi ada apa sih sebenarnya? Mungkin saja ada limbah beracun. Tingkat radiasi beracun dari uranium dan limbah berbahaya telah mengintai di dalam makam sejak ditutup lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Ruang pemakaman Tutankhamun dilaporkan memiliki tingkat radiasi yang sangat tinggi sehingga siapapun yang masuk ke dalamnya dapat dengan mudah terkena penyakit fatal atau kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Ngomong-ngomong, kamu bisa saja terpapar tingkat radioaktivitas yang sama kalau kamu nggak membuang sisa makananmu yang busuk dan berjamur yang ada di dalam kulkas lebih dari sebulan. Tapi radioaktivitas ini tidak hanya terjadi di makam Tutankhamun. Penemuan artefak Mesir kuno sangat bermanfaat, tapi berbahaya karena tingkat radiasi yang luar biasa tinggi di semua makam kerajaan kuno di seluruh Mesir. Alat pendeteksi Geiger telah menemukan adanya radiasi di 2 lokasi dekat piramida Giza dan Redon. Gas radioaktif telah terdeteksi di beberapa makam bawah tanah di Saqqara. Menariknya, para ahli percaya pendiri makam telah menyadari keberadaan racun ini karena adanya peringatan menakutkan diukir di dinding-dinding makam. Salah satu prasasti menyatakan mereka yang merusak makam ini akan menemui ajalnya karena penyakit yang tidak dapat didiagnosis oleh dokter. Ungkapan-ungkapan lain yang tidak menyenangkan seperti terlarang karena roh-roh jahat hanya menambah ketakutan bahwa kutukan gaib menghantui makam kuno ini.
Sejak dulu hal-hal yang tidak menyenangkan telah menghantui para arkeolog, tapi ketakutan itu semakin menjadi-jadi seabad yang lalu dengan kematian misterius Lord Carnarvon yang mendanai penggalian makam Raja Tut pada tahun 1922, dan dia juga dilaporkan telah menjelajahi kamar-kamar yang penuh dengan harta karun bersama beberapa orang lain yang memasuki makam tersebut. Arthur Weigel, seorang ahli Mesir kuno asal Inggris lainnya yang menghadiri pembukaan makam dan dianggap memulai mitos kutukan ini, meninggal dalam usia muda, yaitu 50-an tahun pada 1934. Kemungkinan kondisi yang menyebabkannya meninggal dunia berhubungan dengan radiasi. Secara keseluruhan, 6 dari 26 orang yang ada di sana ketika makam dibuka menemui ajalnya dalam waktu 1 dekade dengan sebab yang berbeda-beda, tidak hanya paparan sinar X. Penyebab lainnya termasuk asfiksia, stroke, gagal jantung, pneumonia, dan bahkan keracunan. Ceritanya semakin suram ya. Tapi ada seorang pria yang membuka makam tersebut dan entah bagaimana berhasil menghindari kutukan yang terkenal itu, Howard Carter. Menemukan Carter bertahan hidup, beberapa orang menganggap kutukan itu tidaklah nyata. Setelah menggali makam, Carter menerbitkan beberapa buku tentang makam ini dan beralih profesi dari arkeolog menjadi ahli barang antik untuk berbagai museum. Meskipun terhindar dari kematian atau cedera, banyak rumor beredar tentang bagaimana kutukan ini mungkin telah mempengaruhi Carter dengan cara lain. Salah satu yang paling heboh berkaitan dengan putri Lord Carnarvon, Evelyn. Ada yang mengatakan Carter jatuh cinta padanya, tapi Evelyn menikah dengan orang lain, jadi Carter memilih untuk tetap melajang. Ada juga yang bilang mereka berselingkuh ketika Evelyn berada di Mesir. Hubungan ini berakhir ketika ayah Evelyn meninggal dunia dan dia pun meninggalkan Mesir untuk selamanya. Tapi tidak ada cukup bukti untuk mendukung rumor ini. Evelyn baru berusia 6 tahun saat mereka bertemu dan keduanya tetap berteman hingga akhir hayat mereka. Evelyn bahkan merupakan salah satu dari sedikit orang yang hadir di pemakaman Carter, tapi ia menyangkal adanya hubungan asmara dan mengatakan bahwa mereka tidak sedekat itu. Setahun setelah penemuan yang revolusioner di dekat makam Raja Tut, Evelyn menikah dengan politisi Sir Brograve Beauchamp dan dikaruniai seorang putri. Pada tahun yang sama, Beauchamp melakukan tur ke makam Raja Tut bersama orang tuanya dipandu oleh Carter. Carter tidak pernah menikah dan selain rumor tentang Evelyn, dia tidak memiliki hubungan romantis lainnya. Meskipun kutukan ini menambah sentuhan menarik pada kisah hidup Carter, kecenderungannya untuk menjaga jarak dengan orang lain sudah terlihat jauh sebelum makam Raja Tut dibuka. Sepertinya dia bukan orang yang mudah bergaul. Pada tahun 1939, setelah berjuang melawan penyakit yang cukup serius, dia akhirnya menyerah pada takdir. Saat itu usianya 64 tahun, usia harapan hidup yang cukup umum di Inggris kala itu. Jadi semua menganggap hal ini wajar dan tidak ada yang mengaitkannya dengan kutukan kuno. Ketika meninggal, baru diketahui bahwa ia menyimpan beberapa artefak dari makam Tutankhamun di apartemennya di London yang akhirnya dikirim kembali ke Mesir yang menandai apa yang dianggap orang sebagai akhir dari kutukan. Siapa tahu, mungkin jika dia tidak menyimpan semua souvenir kuno itu di rumahnya, dia bisa hidup lebih lama. Tapi kematian lainnya mungkin tampak tidak wajar. Teori tentang adanya kutukan kemungkinan dipicu oleh beberapa kejadian aneh selama penggalian. Carnarvon digigit nyamuk yang kemudian menyebabkan infeksi parah dan ada pemadaman listrik serta badai pasir yang aneh di Kairo di waktu yang hampir bersamaan dengan dibukanya makam. Kembali ke Inggris, anjing Carnarvon, Susie, berhasil melarikan diri dari rumah dan mulai menggonggong dengan panik tanpa sebab. Setidaknya itulah yang dilihat oleh staf dan keluarganya. Anehnya, pada saat jantung pemiliknya berhenti berdetak, Susie mulai melolong dan terjatuh tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mungkin radiasi tidak memainkan peran penting? Siapa tahu memang artefak kuno dari makam Raja Tut yang membuat mereka semua binasa? Seram kan? Bayangin waktu kamu 15 tahun dan lagi bosan main video game. Sebagai gantinya untuk isi waktu, kamu putusin untuk menekuni hobi lamamu, melacak kota-kota suku Maya yang hilang.
Kamu sudah tahu kalau ada sejumlah peradaban kuno yang membangun satu kota penuh berdasarkan konstelasi, jadi kamu mau ngecek apa itu juga dilakukan bangsa Maya. Kamu nemu buku tentang konstelasi yang diyakini oleh para suku Maya. Terus, kamu buka Google Maps dan memetakan setiap kota kuno Maya yang sudah ditemukan sampai saat ini. Kamu mulai melihat informasi ini benar-benar cocok dan benar, kota-kota besar Maya kuno mewakili bintang-bintang paling terang dan terbesar dari konstelasi Maya. Oke, makin menarik aja nih. Kamu berhasil memetakan lebih dari 100 kota kuno, tapi tiba-tiba kamu lihat ada yang aneh. Ada suatu area di semenanjung Yucatan, Meksiko, di mana para arkeolog telah menemukan 2 kota Maya. Tapi di peta konstelasi ada 3 bintang. Apa ini artinya di dekat sana ada kota yang hilang dan menunggu untuk ditemukan? Mungkin menurutmu ini terlalu ngayal, tapi sebenarnya ini kisah nyata loh. Kisah tadi terjadi pada seorang remaja Kanada bernama William Gathery. Bocah itu dikenal jenius di bidang sains dan bahkan pernah menang penghargaan untuk teori konstelasi yang kami kisahkan barusan. Ketika melihat kota ketiga hilang dari konstelasi ke-23 yang sedang ditelitinya, dia mulai menjelajah internet untuk mencari citra satelit yang bisa membantu dia memecahkan misteri ini. Dia meneliti foto-foto NASA, JAXA yaitu perusahaan satelit berbasis di Jepang, dan Google Earth. Foto-foto ini masih belum cukup untuk menjawab pertanyaannya, jadi dia menghubungi seorang teman di lembaga antariksa pemerintah Kanada, Canadian Space Agency. Temannya ini memberinya citra satelit tercanggih yang bisa ngasih dia jawaban yang sedang dia cari-cari. Menurut foto-foto itu, ada satu area persegi luas pas di perbatasan antara Meksiko dan Belize yang mirip puing-puing sebuah kota. William membawa foto-foto itu ke ahli penginderaan jauh, Dr. Armand Larocque dari University of New Brunswick. Para ahli meneliti foto-foto itu secara menyeluruh dan menyimpulkan kalau area itu bisa menampung 30 bangunan dan bahkan sebuah piramida besar. Komunitas ilmiah dan arkeologi sangat tertarik dengan temuan bocah 15 tahun ini. Apa mungkin ini benar? Sedikit latar belakang nih. Kota-kota Maya yang hilang mulai digali di pertengahan abad ke-20. Sejak itu, puing-puing berbagai kota seperti Tikal, Palenik, dan Uxmal ditemukan kembali. Suku Maya adalah salah satu peradaban pra-Kolombia yang tinggal di Amerika. Mereka mulai mendiami area itu sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Para ahli percaya di masa jayanya, peradaban Maya mencakup lebih dari 40 kota dengan populasi jutaan orang. Wah, banyak juga ya! Dan kota-kota mereka menarik sekali. Peradaban mereka membentang melintasi semenanjung Yucatan, Meksiko, Guatemala, dan Belize. Sumber utama penghidupan mereka dari pertanian, jadi mereka membangun sistem irigasi kompleks di kebanyakan kota. Mereka membangun sederet bangunan upacara, piramida, alun-alun, dan bahkan lapangan untuk main bola. Bangsa Maya senang membangun piramida, mereka juga mengembangkan sistem astronomi yang maju. Dengan teknologi kuno yang mereka punya, mereka bisa memprediksi lokasi persis planet-planet seperti Venus dan Mars. Dan mereka bisa memprediksi dengan persis kapan terjadi gerhana. Karena itu metodologi yang dipakai William untuk menemukan kota Maya yang hilang ini nggak biasa, tapi sama sekali nggak ganjil. Bangsa Maya memang gemar sekali astronomi. Jadi nggak aneh kalau mereka membangun karya arsitektur besar yang ada kaitannya dengan langit, ya kan? Dan mereka bukan yang pertama melakukan ini loh. Ada cabang Egiptologi yang khusus menyelidiki bagaimana piramida Giza dibangun sejajar dengan rasi Orion. Artinya tiap piramida sengaja dibangun agar segaris dengan salah satu bintang besar di sabuk Orion. Menurut William, awal dia punya ide untuk melihat rasi Maya itu karena dia nggak paham kenapa suku Maya membangun kota-kota di tempat itu. Kebanyakan kota besar seperti Chichen Itza dan Uxmal nggak berlokasi di dekat sungai atau aliran air penting manapun. Justru kota-kota itu dibangun di tanah pinggiran dan di puncak-puncak gunung, dan ini yang bikin William bingung. Perkiraannya, mungkin ini ada kaitannya dengan astronomi. William menamakan kota yang baru ditemukannya itu Mouth of Fire atau Mulut Api. Mirip aku. Dia bahkan memenangkan penghargaan atas kerja kerasnya, tapi teorinya ini sangat diperdebatkan dalam komunitas arkeologi dan banyak ahli suku Maya berusaha membantah temuan William. Sebagian arkeolog bilang teori konstelasi itu tidak terlalu ilmiah.
Anthony Evany, seorang antropolog dan astronom kenamaan, menyebut metodologi William adalah tindakan imajinasi kreatif. Dia menjelaskan gak ada cara untuk memastikan apa sebenarnya konstelasi Maya itu. Semua itu cuma hipotesis. Bantahan lain terhadap temuan William berasal dari ahli suku Maya David Stork yang bilang bahwa objek yang teridentifikasi pada citra satelit gak lebih dari sebidang ladang jagung tua. Klaim ini didukung oleh suatu ekspedisi yang dilakukan di dekat area itu tahun 2021 ketika para arkeolog yang hadir melaporkan bahwa di area itu sama sekali nggak ada apapun. Tapi tetap aja, ada seorang bocah berumur 15 tahun yang hampir menemukan kota Maya yang hilang. Itu menarik banget menurutku. Teknik seperti yang dipakai William sebenarnya dipakai untuk menemukan peradaban yang hilang di seluruh dunia. Menurut arkeolog antariksa Sarah Parcak, citra satelit menjadi sarana penting untuk menemukan kota-kota kuno di Mesir dan tempat-tempat lain. Sarah sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjelajahi berbagai citra guna mencari tanda-tanda kemungkinan adanya kota jauh di masa lalu. Sarah bilang yang terjadi adalah kalau ada sesuatu yang tertimbun, benda itu akan tertutup entah oleh vegetasi, tanah, pasir, atau konstruksi modern lain di atasnya. Untuk menilai ada atau tidaknya sesuatu yang tersembunyi di bawah naungan vegetasi luas, dia memakai teknologi inframerah misalnya. Temuan besar terkini di Brazil juga dilakukan dengan cara serupa. Citra satelit mendeteksi suatu jaringan parit yang berasal dari tahun 200 sampai 1200 Masehi. Ini menyatakan adanya pemukiman yang bisa menampung sekitar 60.000 orang. Tapi dalam kasus ini, citra satelit memang sesuai dengan apa yang ada di daratan. Para peneliti dari University of Florida menemukan beberapa gundukan yang disertai selokan dan geoglif. Arkeolog juga menemukan puing-puing tembok yang didesain dengan hati-hati yang berpusat di sekeliling alun-alun, sangat mirip dengan jenis konstruksi yang dibangun oleh suku Maya kuno. Kemajuan dalam teknologi satelit juga memberi pencerahan baru tentang kota-kota Maya kuno yang sudah lama ditemukan seperti Tikal. Berlokasi di jantung rimba Guatemala, Tikal dipercaya sebagai ibu kota kerajaan Maya kuno. Di masa jayanya, kota ini sebanding dengan kota-kota seperti London atau New York di dunia masa kini. Kota ini tersusun atas sederet monumen kompleks, banyak diantaranya diyakini sebagai makam para raja dan ketua suku. Tikal diketahui berukuran luas, tapi temuan terkini menunjukkan kalau luas kota ini mungkin 3 kali lipat luas kota yang awalnya diyakini para ilmuwan. Temuan utamanya berkisar di sekeliling benteng di batas kota itu yang menunjukkan sejauh mana bentangan kota aslinya. Berbagai penemuan baru masih terus dilakukan. Di tahun 2017, para peneliti juga menemukan petunjuk baru tentang potensi penyebab kemunduran peradaban Maya. Dengan data dari sebuah situs di Siebel yang berlokasi di sekitar 100 km di barat daya Tikal, para ilmuwan menganalisis data radiokarbon dari keramik dan penggalian arkeologi untuk memperoleh informasi baru tentang keruntuhan mendadak peradaban besar ini. Informasi ini menunjukkan alih-alih keruntuhan tiba-tiba, kemungkinan besar bangsa Maya hancur karena gelombang ketidakstabilan sosial dan krisis politik. Kejadian ini diyakini telah menghancurkan pusat-pusat kota Maya dan mulai mengakibatkan populasi suku Maya yang tercerai-berai. Kayaknya cocok nih menggali puing-puing kuno sekarang. Gimana? Kamu mau nyoba juga nggak? Ada sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut merah yang jernih dan menakjubkan, serta dunia bawah laut yang ramai. Zabargat, yang juga dikenal sebagai Pulau Saint John, tidak memiliki pohon dan sebagian besar terdiri dari peridotit yang kaya akan peridot. Dan sebelum kamu mencarinya di Google, peridot adalah batu permata yang memiliki julukan Zamrud Sore karena warnanya yang hijau berkilau. Beberapa sejarawan percaya bahwa Cleopatra menyukai peridot dan wanita ini mampu membeli permata apapun di dunia. Ahli geologi percaya peridot terbentuk sebagai hasil dari dasar laut yang melebar. Ketika kerak bumi memutuskan untuk berpisah, bebatuan dari dalam bumi terdorong ke permukaan. Begitulah cara pulau harta karun kita terbentuk. Lempeng benua Afrika dan Asia bertabrakan satu sama lain, dan bebatuan di kerak bumi yang lebih rendah naik ke atas permukaan laut. Peridot juga berasal dari meteorit yang menabrak bumi, tapi ini sangat jarang. Warnanya berkisar dari coklat kehijauan, hijau kekuningan, hingga hijau murni. Hijau kekuningan adalah warna yang paling umum kita lihat dalam perhiasan.
Warna ini muncul berkat kandungan zat besi yang cukup banyak di dalam batu. Endapan keindahan ini tersebar di seluruh dunia, dari Vietnam hingga Arizona dan Hawaii, Tanzania, Afrika Selatan, Sri Lanka, dan Norwegia, dan kemudian tentu saja Zabargat. Jadi, tempat ini secara geologis unik karena ini adalah pulau yang dibangun dari mantel yang terangkat dan juga sumber peridot tertua dan terpanjang yang diketahui di dunia. Berabad-abad lalu, orang pertama kali datang ke sini untuk mencari batu permata. Filsuf Romawi terkenal Pliny the Elder menyebutkan dalam tulisannya bahwa para bajak laut telah menemukan harta karun Zabargat pada tahun 500 sebelum era sekarang. Bebatuan hijau yang indah itu sampai ke tangan Ratu Berenice dari Kekaisaran Romawi. Mereka datang dari pelabuhan perdagangan Berenike di tepi gurun timur Mesir. Ketika kota ini mengalami kejatuhannya pada abad ke-6, semua kegiatan berhenti dan pulau itu dengan semua hartanya ditinggalkan selama ratusan tahun. Pada abad ke-19, penjelajah Inggris menemukan pulau hijau yang indah di Laut Merah dan menyadari bahwa pulau ini adalah pulau yang digambarkan oleh Pliny the Elder di masa lampau. Turki melakukan penambangan di sini pada abad ke-20. Hanya dalam waktu 4 tahun, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari $2 juta dalam bentuk peridot. Mereka mengirim batu-batu permata itu ke Prancis untuk dipotong. Kondisi kerja di pulau ini tidak seperti dongeng tropis yang kamu bayangkan. Tidak ada air minum untuk para pekerja, jadi mereka harus memasang kondensor air bertenaga gas. Sekarang, wilayah ini termasuk dalam area Taman Nasional Elba. Kebanyakan orang datang ke sini untuk melihat keindahan terumbu karang di bawah air. Namun di atas air pun kamu masih bisa melihat beberapa peridot yang berkilauan. Jika Pulau Natal di Australia ada dalam daftar perjalananmu, rencanakan perjalanan dengan bijak. Jika kamu tiba di sana pada bulan Oktober atau November saat musim hujan dimulai, kamu tidak akan bisa menikmati jalan-jalanmu. Kepiting merah menutupi seluruh pulau seperti selimut, dan ini tentu bukan selimut lembut yang mau kamu pakai. Lebih dari 100 juta kepiting sedang dalam misi untuk mencapai pantai dalam keadaan hidup, menandai fase penting dalam siklus hidup mereka. Hampir sepanjang tahun, kepiting merah ini tinggal di liang dan celah-celah batu. Mereka memakan buah-buahan, buah beri, daun-daun yang berguguran, dan berbagai bahan organik untuk mempertahankan hidup. Namun ketika musim kemarau berakhir dan bulan berada pada fase tertentu, mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk pergi. Ketika mereka mencapai pantai Samudra Hindia, setelah beberapa hari bermigrasi, mereka membuat liang yang dalam. Tempat kepiting betina akan menetaskan telur-telurnya. Setelah liang siap, kepiting jantan kembali ke hutan hujan dan kepiting betina tinggal di pantai setidaknya selama 12 hari untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Orang tua baru ini sangat pintar. Mereka mengikuti bulan agar bisa memilih waktu yang tepat dengan air pasang yang lebih ringan untuk membawa telur-telur mereka ke air. Setelah menetas, kepiting-kepiting ini membawa anggota keluarga baru mereka kembali ke daratan. Di sana, mereka menunggu musim hujan kembali untuk menjaga lingkaran kehidupan tetap berjalan. Untuk menjaga keajaiban ini, pihak berwenang menutup jalan di daerah-daerah yang menjadi tempat migrasi kepiting. Jepang memiliki tambahan baru dalam jajaran kepulauannya. Daratan baru ini muncul pada bulan November tahun 2023 lalu. Pulau yang belum diberi nama ini berdiameter lebih dari 100 meter. Pulau ini terbuat dari batu apung dan batuan piroklastik dari sisa-sisa gunung berapi bawah laut yang mulai meletus pada bulan Oktober. Sejak saat itu, kehebohan vulkanik telah mereda dan ombak mengikis bongkahan daratan baru yang terbentuk itu. Tanpa aliran lava untuk menciptakan kerak pelindung yang kokoh di atas puing-puing vulkanik yang lembut, masa depan pulau yang baru terbentuk ini tidak stabil. Pulau-pulau serupa pernah muncul sebelumnya, namun hanya berumur pendek dan lenyap begitu aktivitas vulkanik berhenti. Sebuah pulau yang lahir pada tahun 2021 dengan cara yang sama masih terlihat sampai sekarang. Jadi, pulau yang baru lahir ini mungkin memiliki prospek kehidupan. Jika tidak, kita mungkin akan melihat lebih banyak wilayah seperti ini. Jepang sangat kaya akan gunung berapi aktif di daratan, lebih dari 100 gunung berapi. Kalau kamu berteman dengan orang Uros yang tinggal di daerah Danau Titicaca dan menanyakan alamat mereka untuk mengirim kartu pos, mereka akan kesulitan menjawabnya. Nenek moyang mereka yang berasal lebih dari 500 tahun yang lalu telah menemukan penemuan cerdas untuk melindungi diri mereka dari suku Inca.
mereka membangun pulau-pulau dari akar totora dan alang-alang yang dapat dipindah demi menghindari bahaya jauh ke dalam danau. Tanaman totora sangat membantu masyarakat setempat karena tahan air dan digunakan untuk berbagai macam hal, mulai dari membuat perahu hingga atap dan kasur. Bahkan, bunganya dapat dimakan dan bunga dari tanaman ini digunakan untuk membuat teh. Jadi, ada sekitar 120 pulau yang masih dilestarikan, dan lebih dari 1.000 orang dapat hidup di sana. Dari 2 hingga 6 keluarga berbagi rumah di satu pulau. Karena tidak perlu lagi melarikan diri dari suku Inca, mereka harus memastikan pulau-pulau kecil itu tetap berada di satu tempat. Setiap 15 hingga 20 hari, alang-alang yang membentuk pulau-pulau tersebut akan membusuk dan perlu diganti. Untuk mencegahnya hanyut, penduduk setempat menggunakan batang kayu putih sebagai jangkar guna menahan pulau-pulau tersebut. Meskipun ukurannya kecil, pulau-pulau ini punya 2 bahasa yang digunakan. Penduduk setempat membuat kain dan menciptakan pakaian yang menakjubkan. Panel surya menyediakan daya yang cukup bagi mereka untuk menyalakan lampu dan bahkan TV. Pulau utama memiliki stasiun radio, dan penduduk setempat telah merangkul pariwisata. Kamu dapat melakukan reservasi secara online dan merasakan sendiri kehidupan terapung mereka. Beberapa pulau muncul entah dari mana, dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Salah satu pulau yang paling terkenal yang disebut Pulau Hantu adalah Hai Brasil, di lepas pantai Irlandia. Kalau kamu penasaran, ini tidak ada hubungan apapun dengan negara Brasil. Hai adalah variasi dari I, yang berarti island atau pulau. Dan Brasil berasal dari kata bres, yang berarti perkasa, hebat, indah dalam bahasa Irlandia. Dan nama ini diambil dari nama salah satu dewa setempat. Pulau kecil yang tertutup kabut ini pertama kali dipetakan pada tahun 1325. Namun, upaya-upaya berikutnya untuk menentukan lokasi tepatnya tidak membuahkan hasil. Menurut legenda, pulau ini hanya muncul sekali dalam 7 tahun. Bahkan orang yang mengaku pernah melihatnya mengatakan bahwa mereka berlayar melewatinya begitu saja tanpa mendarat. Kapten John Nisbet berbagi cerita tentang bagaimana dia tidak hanya melihat Hai Brasil, tapi juga terdampar di pulau itu bersama krunya. Menurutnya, ada sebuah kastil di pulau itu dan sebagian besar tidak berpenghuni. Bahkan dia bertemu dengan seorang pria penjaga kuburan kuno yang menceritakan sejarah kuno pulau ini dalam sebuah pesta mewah. Pada akhir abad ke-15, serangkaian ekspedisi pelayaran dimulai dari Bristol untuk menemukan pulau yang terkenal itu. Semua upaya gagal, dan Hai Brasil menghilang dari peta pada tahun 1865. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apakah pulau ini pernah ada, namun ini tetaplah kisah yang indah. Ada gelembung plasma misterius yang mengambang di sekitar piramida Giza. Meski kedengarannya aneh, yuk kita perjelas satu hal, tidak ada sesuatu yang berbau luar angkasa yang terjadi di sini. Gelembung plasma adalah anomali cuaca yang terbentuk di lapisan atmosfer bumi yang disebut ionosfer. Ini adalah lapisan tak kasat mata yang mengelilingi planet kita yang membentang sekitar 80 hingga 643 km di atas permukaan bumi, tepat di tepi ruang angkasa. Di lapisan ini, matahari yang merupakan tenaga panas raksasa pada dasarnya memasak gas, memecahnya menjadi partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut plasma. Disinilah letak sisi menariknya. Pada malam hari, terutama di dekat Khatulistiwa, partikel bermuatan ini terganggu dan ketika sekumpulan partikel tersebut tiba-tiba lenyap pada waktu yang sama, maka akan membentuk apa yang kita sebut sebagai gelembung plasma. Bayangkan seperti sebuah kantong besar yang kosong, di mana plasma hilang atau jumlahnya berkurang, tapi fenomena ini baru dianggap sebagai gelembung plasma jika terjadi dalam skala besar, biasanya sekitar 100 kilometer. Jika kamu sudah mengepak kopermu untuk ke Mesir dan telah memasang teropong untuk melihat ujung piramida, maaf ya, aku harus bilang kita nggak bisa melihat gelembung plasma ini dengan mata telanjang. Itu semua terjadi jauh di atas kepala kita, sama sekali tidak terlihat oleh kita. Para ilmuwan harus menggunakan peralatan khusus seperti Latitude Long Range Ionospheric Radar atau LLARIT untuk mendeteksi gelembung-gelembung ini. Teknologi canggih ini membantu para peneliti melacak dan mengamati pergerakan serta pembentukan gelembung plasma secara real time. Pembentukan ini bisa dipicu oleh badai matahari.
Hal ini membawa kita ke bulan November 2023 ketika badai matahari yang mengesankan terjadi. Dalam skala 1-5, badai matahari yang satu ini diklasifikasikan sebagai G3 yang dianggap sebagai peristiwa kuat. Badai matahari terjadi ketika bintik matahari yang pada dasarnya adalah area yang lebih dingin dan gelap di permukaan matahari melepaskan semburan energi ke ruang angkasa. Suar ini memicu beberapa badai geomagnetik di bumi. Meskipun ini mungkin terdengar seperti kiamat, tapi hal ini tidak terlalu mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, ini merupakan berita bagus bagi para pengamat langit karena badai matahari menciptakan aurora yang menakjubkan dengan cahaya utara yang terlihat sampai ke selatan Yunani dan Turki. Namun, badai khusus pada tahun 2023 ini juga memiliki konsekuensi lain yang menarik. Badai ini menyebabkan gelembung plasma terbesar yang pernah terekam oleh radar Tiongkok. Fenomena ini sangat besar sehingga mencakup wilayah yang jauhnya mencapai piramida Mesir dan kepulauan Midway di Samudra Pasifik. Nah, itu jarak yang sangat jauh dan merupakan masalah besar bagi ilmu pengetahuan, dan itu karena gelembung plasma merupakan ancaman yang terus berkembang bagi teknologi modern. Para ahli mengatakan gelembung plasma dapat mengganggu komunikasi satelit dan sistem GPS. Jadi kalau kamu menggunakan Google Maps atau Waze dan tiba-tiba tidak tahu di mana kamu berada, gelembung plasma mungkin penyebabnya. Bagus, sekarang kita tahu apa yang terjadi dengan gelembung yang terdeteksi di atas piramida Giza. Tapi ada hal yang lebih aneh lagi di dalam konstruksi kuno ini. Ternyata piramida Agung Giza memiliki kemampuan untuk memusatkan energi elektromagnetik di dalam interiornya. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok peneliti memutuskan untuk melihat apa yang akan terjadi kalau mereka mengambil arsitektur kuno ini dan menghantamnya dengan gelombang radio. Maksudku, gelombang yang mirip dengan gelombang yang digunakan ponselmu, tapi dalam skala yang jauh lebih besar hingga 580 meter. Namun, karena mereka tidak bisa langsung menembakkan gelombang radio ke piramida yang sebenarnya, mereka melakukan hal terbaik berikutnya. Pemodelan komputer. Dengan menggunakan simulasi ini, para peneliti menemukan sesuatu yang luar biasa. Piramida Agung sebenarnya dapat memusatkan energi elektromagnetik di ruang-ruang internalnya dan juga di bawah dasarnya, di mana terdapat ruang yang belum selesai dibangun. Yang kumaksud dengan berkonsentrasi adalah seperti menjebaknya. Sebagai contoh, ketika kamu berteriak ke dalam gua, kamu mendengar suaramu bergema kembali kan? Gelombang suara tidak menghilang begitu saja, gelombang tersebut memantul dan terfokus. Demikian pula ketika gelombang radio menghantam piramida. Gelombang tersebut tidak hanya melewati atau mengelilinginya. Sebaliknya, gelombang tersebut diserap, memantul dan terfokus di dalam dan di bawah piramida. Daftar fenomena misterius yang mengelilingi piramida Mesir tidak berhenti sampai di situ. Di dalam piramida terdapat lorong panjang dan sempit yang mengarah ke tempat yang dikenal sebagai kamar raja. Ruangan ini terletak di tengah piramida dan diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Firaun Khufu, pemimpin Mesir kuno yang memerintahkan pembangunannya lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Saat pengunjung masuk ke dalam kamar raja, ada dua hal yang biasanya menarik perhatian mereka. Akustik ruangan yang luar biasa dan strukturnya yang berat dan megah yang seluruhnya dilapisi granit merah. Baru-baru ini para ilmuwan mulai menghubungkan kedua fakta ini. Beberapa peneliti sekarang percaya kamar raja mungkin dapat menarik atau menangkap energi suara yang dihasilkan dari bagian lain piramida. Dengan kata lain, ruangan ini mungkin dirancang untuk memperkuat suara dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh ruangan lain di piramida. Untuk menguji teori ini, para peneliti melakukan percobaan dengan bernyanyi di kamar ratu yang terletak tepat di bawah kamar raja. Disinilah keanehannya, musik tidak dapat didengar di ruang bawah tanah piramida yang lebih rendah, tetapi terdengar keras dan jelas di kamar raja. Salah satu penjelasan yang mungkin untuk hal ini adalah jenis batu yang digunakan di kamar raja, yakni granit merah muda. Granit dikenal dengan sifat piezoelektriknya, yang berarti granit dapat menyerap energi dari sekelilingnya, seperti getaran suara, lalu mengubahnya menjadi energi listrik.
Hal ini menunjukkan bahwa akustik unik ruangan ini mungkin disebabkan oleh lebih dari sekedar bentuk ruangan. Bisa jadi granit itu sendiri berperan dalam memperkuat dan memusatkan gelombang suara. Menurut para ilmuwan, penemuan ini membuka bidang penelitian baru tentang potensi piramida. Mungkinkah orang Mesir kuno telah memanfaatkan energi yang diciptakan oleh gelombang suara atau bahkan getaran alami bumi? Mungkin terdengar terlalu mengada-ngada, tapi mengingat sifat piezoelektrik granit telah didokumentasikan dengan baik dalam ilmu pengetahuan modern, hal ini tidak sepenuhnya mustahil. Siapa tahu, mungkin kita baru saja sedikit menguak permukaan dari kemampuan piramida. Berbicara tentang sedikit menguak permukaan, masih banyak hal yang perlu dipikirkan seperti bagaimana piramida bisa berada di lokasi yang sempurna. Tampaknya para pembangun piramida agung menyusun piramida agung sesuai dengan arah mata angin, yang berarti sisi-sisinya hampir sejajar dengan 4 arah utama, utara, selatan, timur, dan barat. Ada banyak teori tentang bagaimana mereka melakukannya, tetapi satu penelitian menunjukkan orang Mesir mungkin telah menggunakan equinox musim gugur untuk mencapai keselarasan yang sempurna ini. Selama equinox, matahari terbit dan terbenam secara langsung di timur dan barat. Hal ini mungkin memudahkan para pembangun untuk menggunakan posisi matahari sebagai panduan. Dengan mengamati matahari selama waktu ini, mereka dapat memastikan posisi piramida dengan tepat. Kalau kita memikirkan semua hal aneh tentang piramida ini, maksudku keselarasannya yang sempurna, kemampuannya untuk memusatkan gelombang radio, dan bahan-bahan yang digunakan di dalam ruang-ruang yang dapat menghasilkan energi listrik. Mungkinkah tujuan sebenarnya dari piramida itu jauh lebih kompleks daripada sekedar menjadi makam? Nikola Tesla pun berpikir demikian. Dikatakan bahwa penemu dan insinyur terkenal ini terobsesi dengan piramida Mesir dan dia bertanya-tanya apakah piramida tersebut sebenarnya adalah pemancar energi raksasa. Dia percaya bentuk dan posisi piramida dapat membantu mereka berfungsi sebagai generator besar yang mampu menghasilkan energi bebas dan tak terbatas. Beberapa peneliti setuju dengan Tesla dan percaya bahwa monumen-monumen besar ini mungkin dirancang sebagai pembangkit listrik raksasa. Menurut teori mereka, para pembangunnya mungkin telah menemukan cara untuk memindahkan ion, partikel bermuatan listrik di atmosfer dengan menempatkan material seperti tembaga, emas, dan perak di sekitar piramida. Jadi sangat mungkin orang Mesir kuno menciptakan sumber daya berkelanjutan dan terbarukan. Meskipun ini adalah pemikiran yang sangat menarik, kita belum dapat mengkonfirmasi teori ini dan tujuan sebenarnya dari piramida tetap menjadi salah satu misteri terbesar umat manusia. Apa yang dilakukan sebuah perahu di tengah gurun pasir? Kamu akan mengharapkan untuk menemukan sebuah perahu yang lebih dekat ke pantai. Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para arkeolog selama beberapa dekade. Pada tahun 1978, terjadi badai di dekat salah satu situs arkeologi terpenting di Mesir kuno. Sebuah struktur kayu muncul dari pasir. Struktur itu dilubangi oleh rayap. Para ilmuwan bertekad untuk memecahkan misterinya. Pada tahun 2000 mereka mulai menggali situs di dekat Abydos, Ubaidos. Tim ahli dari Amerika segera menemukan sebuah perahu yang panjangnya 21 meter. Dan perahu itu tidak sendirian. Secara keseluruhan ada 14 perahu yang bersandar dengan rapi satu sama lain. Tidak mungkin untuk menggali perahu-perahu itu sepenuhnya karena kondisinya yang buruk. Untungnya kayu-kayu tersebut cukup terawetkan untuk diambil sampelnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perahu-perahu itu berusia sekitar 5.000 tahun. Armada tertua dalam sejarah manusia hingga saat ini. Waktu pembangunannya mendahului piramida di Giza hingga setengah milenium. Setiap perahu dari armada ini beristirahat di dalam lemari besi yang sesuai dengan dimensinya. Ruangan itu kira-kira sepertiga dari ukuran lapangan tenis. Ruangan ini memiliki dinding bata lumpur yang menampilkan lebih dari 120 gambar perahu. Orang Mesir kuno menorehkannya di dinding bercat putih yang terawat dengan baik. Para ilmuwan telah mengetahui tentang ruang-ruang misterius ini selama lebih dari 1 abad. 1901-1902, seorang arkeolog Inggris, Arthur Weigel, menemukan struktur aneh di sebelah barat Sungai Nil. Timnya melihat sekilas bagian dalam dinding. Sayangnya, bagian atapnya runtuh, sehingga mereka harus membatalkan eksplorasi lebih lanjut.
Para peneliti meninggalkan situs tersebut, namun lokasinya tetap ada di peta. Posisi perahu-perahu tersebut pada awalnya membuat para ilmuwan berpikir bahwa perahu-perahu tersebut berada di tepi sungai Nil. Tapi ada masalah dengan teori ini. Saat ini sungai tersebut mengalir hampir 11 km di sebelah barat Abydos. Penelitian lebih lanjut tentang medan di sekitarnya menunjukkan bahwa sungai Nil tidak mengubah jalurnya sepanjang sejarah. Selain itu, jika perahu-perahu itu mengapung di dekat dermaga, mereka akan berada dalam posisi yang tidak stabil. Ke-14 perahu di Abydos sejajar satu sama lain. Hanya ada satu kesimpulan yang mungkin. Seseorang telah dengan sengaja menempatkan mereka seperti itu. Mereka pasti telah melalui banyak usaha. Setiap perahu memiliki ruang yang cukup untuk 30 pendayung. Perahu-perahu ini benar-benar bisa mengapung. Mereka bukan model, tapi para ahli masih belum tahu apakah mereka benar-benar berlayar di perairan Mesir kuno. Hal ini tidak mengurangi arti penting dari penemuan ini. Sebelumnya, para arkeolog hanya menemukan model-model berskala kecil. Di makam Raja Tut saja ada 35 model perahu. Untuk waktu yang lama, patung-patung ini adalah satu-satunya petunjuk tentang bagaimana bentuk armada Mesir kuno. Desain perahu-perahu tersebut menegaskan bahwa mereka adalah perahu yang asli. Perahu-perahu ini adalah contoh paling awal yang masih ada dari sesuatu yang disebut perahu buatan. Orang-orang kuno membuat perahu primitif dengan melubangi batang pohon besar. Alternatifnya adalah buluh yang diikat menjadi satu untuk membentuk rakit. Perahu-perahu di Abydos terbuat dari papan-papan yang diikat menjadi satu. Ini adalah terobosan besar dalam pembuatan perahu. Selama masa hidupnya, perahu-perahu tersebut pasti tampak mengesankan. Kayu adalah komoditas yang berharga pada saat itu. Tidak ada kayu di padang pasir. Kayu cedar harus diimpor dari Lebanon. Satu-satunya orang yang mampu membeli kemewahan seperti itu adalah Firaun. Mempelajari area di sekitar armada kuno memberikan lebih banyak jawaban. Para ilmuwan menemukan struktur bata lumpur tempat orang Mesir menyembah Firaun. Perkiraan tanggal pembuatannya sesuai dengan tanggal pembuatan perahu-perahu kayu tersebut. Batu bata yang sama dengan yang digunakan untuk membuat bangunan ini digunakan untuk membungkus armada. Pada saat pembangunannya, ruangan-ruangan tempat penyimpanannya memiliki langit-langit. Itulah bagian yang ditemukan oleh para arkeolog pada awal abad ke-20. Sama seperti mumi di dalam peti mati, perahu-perahu yang luar biasa ini berada di dalam kubah yang indah. Eksterior kamar-kamar ini juga mengesankan. Dinding luar awalnya memiliki plester batu kapur putih. Dinding itu memantulkan cahaya matahari. Di bawah sinar matahari gurun, struktur yang menampung perahu-perahu itu pasti bersinar dari jarak bermil-mil jauhnya. Para pembangun Mesir kuno menggunakan teknik yang sama untuk menutupi piramida 500 tahun kemudian. Saat ini permukaannya terlihat bergerigi, tetapi tidak selalu seperti ini. Saat dibangun, piramida-piramida tersebut memiliki lapisan atas dari batu kapur putih yang halus. Permukaannya halus dan berkilau di bawah sinar matahari. Alih-alih tangga, lapisan luar piramida lebih berupa jalan yang mulus. Para arkeolog masih menyisakan satu pertanyaan terakhir. Firaun mana yang memiliki armada tersebut? Jawabannya terletak hanya 1,6 km dari situs tersebut. Disinilah makam Firaun dari dinasti kelima berada. Waktu dan gaya konstruksinya sesuai dengan gaya kamar-kamar dengan perahu. Akhir pemerintahannya mungkin menjelaskan bagaimana perahu-perahu itu berakhir di tengah gurun. Firaun mungkin meninggal dunia di Mesir Utara. Kemudian jasadnya diangkut menyusuri sungai Nil menuju Abydos dalam sebuah prosesi yang mengagumkan dengan menggunakan perahu-perahu yang dihias. Perahu-perahu tersebut kemudian diturunkan ke kamar-kamar di dekat tempat peristirahatan terakhir pemiliknya. Hal ini memiliki makna simbolis. Dalam sistem kepercayaan Mesir kuno, perahu memainkan peran kunci. Dewa tertinggi mereka adalah Ra. Dia berkelana di langit pada siang hari dalam bentuk matahari. Pada malam hari, dia berlayar melintasi alam baka dengan perahu surya. Firaun mengidentifikasikan dirinya dengan Ra. Itulah mengapa dia membutuhkan perahu di akhirat. Itulah satu-satunya cara untuk meregenerasi diri sendiri. Seperti halnya matahari yang terbit setiap hari di atas cakrawala. Kepercayaan ini telah ada selama ribuan tahun. Firaun yang lebih terkenal, Khufu, juga memiliki perahu. Para ilmuwan menemukannya di samping piramidanya di Giza. Usianya sekitar 4 abad lebih muda dari armada di Abydos. Tapi perahu Khufu hampir 2 kali lebih panjang.
Piramida Agung Giza dan makam Raja Tut adalah beberapa penemuan arkeologi paling terkenal di Mesir. Namun masih banyak lagi rahasia yang tersembunyi di balik pasir gurun Sahara yang tak berujung. Baru-baru ini 2020, para arkeolog menemukan sebuah kota yang hilang di sana. Mereka menyebutnya sebagai penemuan paling penting sejak makam Raja Tut 1922. Kota Aten berusia sekitar 3.000 tahun. Para sejarawan berharap hal ini akan memberi mereka wawasan unik tentang kehidupan sehari-hari orang Mesir kuno. Arkeolog dan ahli Mesir terkenal Zahi Hawass menyatakan bahwa situs ini adalah kota emas yang hilang. Aten terletak sekitar 500 km di selatan ibu kota Mesir, Kairo. Tempat ini dekat dengan lembah para raja yang terkenal. Para arkeolog pertama kali menemukan bagian dinding bata lumpur yang menyebar ke segala arah. Mereka menemukan kamar-kamar lengkap dengan peralatan kehidupan sehari-hari di dalamnya. Tim peneliti menemukan sebuah toko roti, lingkungan pemukiman, dan distrik administratif. Semuanya berasal dari masa ketika peradaban Mesir merupakan peradaban terkaya dalam sejarah yang panjang. Mereka juga merupakan orang pertama yang membuat benda-benda dari besi. Pada tahun 1911, para ilmuwan menemukan satu set manik-manik besi di dekat sebuah desa di Mesir Hilir, El Gerzeh. Ini adalah artefak besi paling awal yang diketahui. Penemuan ini benar-benar luar biasa. Orang-orang kuno membuatnya dengan cara memukul-mukul sepotong meteorit. Kesembilan manik-manik tersebut dulunya merupakan bagian dari kalung hiasan. Manik-manik itu kini menghitam dan berkarat, yang merupakan hal yang wajar untuk sebuah perhiasan yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Manik-manik itu terdiri dari paduan besi nikel. Para peneliti terkesan dengan keahlian para pengrajin perhiasan kuno yang mengolah manik-manik tersebut. Keahlian mereka semakin mengesankan ketika kamu berpikir bahwa mereka tidak mengetahui asal-usul material yang luar biasa itu. Piramida Agung Giza juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sebuah kelompok peneliti internasional menyelidiki respons elektromagnetik dari struktur tersebut terhadap gelombang radio. Mereka menemukan bahwa piramida ini memiliki kemampuan untuk memusatkan energi elektromagnetik di dalamnya. Hal ini terjadi di dalam ruang-ruangnya serta di bawah dasar piramida. Piramida ini berisi ruang bawah tanah yang belum selesai dibangun. Tampaknya respon elektromagnetik terhubung dengan sifat batu kapur, bahan bangunan utama piramida agung. Hasil penelitian ini mungkin memiliki aplikasi praktis. Cara kerja sel surya dan sensor nano dapat ditingkatkan dengan penemuan yang luar biasa ini. Stonehenge membutuhkan waktu sekitar 20 juta jam kerja untuk membangunnya. Sebuah perbandingan, rata-rata manusia tak hidup lebih dari 700 jam. Ini adalah Jack, salah satu pekerja bangunan pertama Stonehenge. Anggaplah Jack hidup sampai usia 80 tahun, yang mana sangat mustahil. Tapi ini memudahkan aku untuk menghitung angkanya, terima kasih. Jika Jack menghabiskan seluruh hidupnya dari usia 0 hingga 80 tahun mengerjakan proyek Stonehenge, maka dibutuhkan sekitar 28,5 generasi mengerjakan hal yang sama untuk menyelesaikannya. Itu hampir tidak mungkin. Agar lebih masuk akal, mari kita kalikan dengan 2. Lagi pula Jack tak ingin mendedikasikan seluruh hidupnya memindahkan batu dan dia tak hidup sampai setua itu. Dengan demikian, ada sekitar 57 generasi yang dibutuhkan untuk membangun Stonehenge. Ruang di layar ini sampai tak cukup untuk memperkenalkan John, cucu laki-laki pertama Jack. Jadi semua dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu, hanya dengan sebuah lingkaran tepian tanah dan parit sederhana. Putar cepat ke sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, dan para pekerja mengganti struktur awal dengan susunan tiang-tiang kayu yang rumit dan membawa 80 batu biru dolerit dari Wales yang disusun ulang setidaknya 3 kali. Kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, mereka menambahkan batu sarsen yang sangat besar dengan berat masing-masing sekitar 25 ton. Balok batu pasir raksasa ini diangkut sejauh 30 km untuk membuat lingkaran luar yang berkesinambungan dengan 5 triliton yang membentuk tapal kuda di dalamnya. Proses pembangunan berlangsung selama 1 milenium yang menuntut kerja keras bertahun-tahun. Jadi pasti orang pernah tinggal di sekitar sini bukan? Tapi bagaimana mereka berlindung di masa itu? Kini kita memiliki rumah untuk para pekerja bangunan di lokasi. Akomodasi kecil yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara. Tapi struktur seperti ini jelas tidak ada ketika Stonehenge dibangun. Atau ada? Sebenarnya memang ada. Terbukti dari penggalian arkeologi baru-baru ini di dekat Stonehenge. Para arkeolog menemukan rumah ramah lingkungan dari zaman batu ini yang menjadi penemuan besar.
karena merupakan salah satu pemukiman paling awal di daerah tersebut. Rumah Mesolitikum yang baru ditemukan ini berasal dari sekitar tahun 4300 sebelum Masehi. Mari kita lihat lebih dekat rumah ini. Nah, untuk dindingnya, orang-orang di masa itu menggunakan pohon besar yang tumbang, tepatnya batangnya. Dinding kayu ini diperkuat dengan batu api dan bahkan dilapisi lubang bekas pohon tumbang dengan batu-batuan. Untuk membuat atap, mereka menggunakan kulit binatang yang sepertinya pilihan bijaksana. Kulit binatang pasti memberikan perlindungan terhadap cuaca yang tak dapat diprediksi di Kepulauan Inggris. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, cuaca di Inggris memang ternyata tak dapat diprediksi dan sepertinya itu sejak dahulu kala. Bagaimana para pekerja bisa bertahan sepanjang tahun, khususnya selama musim dingin? Jawabannya sederhana, ada perapian di lokasi itu. Tak mengherankan sih, tapi sistem yang digunakan cukup cerdik. Perapian dalam rumah memiliki risiko terlalu besar, namun membawa batu panas ke dalam rumah sangatlah aman. Meskipun panas, batu tak bisa membakar bangunan. Mereka menggunakan batu dari perapian sebagai sistem penyimpanan panas agar tetap hangat di malam hari. Bahkan berbagai batu dijadikan dekorasi, meskipun tak bisa punya rumah Pinterest, tapi batu-batu dapat menambahkan sentuhan elegan. Dan jika kamu berpikir bahwa penemuan ini hanya tentang rumah, pikir lagi deh. Penemuan ini mengubah pemahaman kita secara signifikan tentang bagaimana orang hidup pada masa itu. Penemuan ini menempatkan mereka dalam latar prasejarah penting tepat di awal era Neolitikum, yang memicu pertanyaan menarik tentang kemungkinan manusia awal ini bersaudara dengan orang yang membangun Stonehenge. Namun ada kekhawatiran besar. Para ahli khawatir bahwa penemuan penting ini dan juga situs arkeologi lainnya yang terkubur dapat terancam jika pihak berwenang melanjutkan rencana pembangunan terowongan untuk mengalihkan rute A303 menjauh dari situs warisan dunia ini. Tentu saja rumah yang ditemukan para ilmuwan itu tidak dalam kondisi sempurna dan tidak memiliki elemen penting yang biasa digunakan manusia untuk hidup. Beberapa di antaranya membusuk seiring waktu, sementara yang lain tidak ada. Para ilmuwan mengambil 20 ton kapur, 5.000 batang pohon hazel dan 3 ton jerami dan menggunakan semuanya untuk membuat ulang rumah berusia 4.500 tahun. Bangunan baru ini terletak di dekat Stonehenge. Ini luar biasa karena di daerah ini izin perencanaan bahkan untuk kandang sapi baru pun sangat sulit. Jadi seperti apa rumah-rumah ini? Pertama, ada 4 rumah berbentuk oval. Rumah dibangun di atas fondasi rumah asli yang berdiri sekitar 4.500 tahun yang lalu, di sekitar masa rumah ramah lingkungan Stonehenge dibangun. Rumah-rumah itu tidak terlalu besar, bangunan berkamar satu. Mengenai dimensi, sangat mudah untuk memperkirakannya karena kami dapat mengukur ukuran atap dan tinggi dinding berdasarkan fondasi. Setiap sisi berukuran sekitar 5 meter, namun struktur atapnya masih menjadi misteri. Ada beberapa teknik jerami berbeda di masa itu, jadi menentukan dengan pasti metode yang digunakan untuk tempat tinggal ini mirip permainan tebak-tebakan. Saat ini kami pikir metodenya menggunakan simpul atau ikatan jerami yang diikat kuat pada bingkai anyaman kayu hazel. Saat api nyala, asap dari perapian akan mengepul ke atas atap jerami. Ingat 20 ton kapur? Kapur digunakan untuk lantai dan dinding. Dinding dan lantai kapur putih memantulkan sinar matahari dan menangkap panas dari api. Tapi masalahnya, para pekerja bangunan menghadapi masalah tanah yang tergenang air hingga sebagian lantai kapur butuh berminggu-minggu untuk kering. Ketika lantai seharusnya sudah kering, lantai masih lengket seperti permen karet. Bisa dibilang 4.500 tahun lalu, masalah yang orang hadapi sama dan kita dapat memahami yang mereka alami saat membangun rumah mereka. Lapisan akhir plester dinding menggunakan kain perca dengan hasil akhir halus dan hampir mengkilap yang ternyata tampak sangat mewah. Interiornya dilengkapi tempat tidur dan rak dari kayu dan anyaman serta pot dan guci tanah liat. Semua berpusat di sekitar perapian yang nyaman. Ruangan ternyata terasa lapang dan penuh cahaya yang masuk melalui atap jerami dan memantul di dinding putih. Dan furnitur anyaman memberi sentuhan suasana asli yang indah. Api telah dinyalakan. Dan makanan pertama, roti yang terbuat dari tepung yang digiling di atas penggilingan batu di sebelah perapian telah siap. Mereka yang mencoba roti sangat terkejut dengan rasanya, menganggap rasanya cukup lezat. Nah, yang mengecewakan, membuat ulang rumah tersebut sedikit curang. Meskipun bahan yang digunakan asli, tapi alatnya tidak. Mereka menggunakan pencampur semen untuk mencampur adonan, gerobak dorong untuk mengangkut kayu, dan kayu perapian dibelah dengan kapak baja, bukan kapak batu.
Namun pekerja bangunannya bukanlah para profesional, mereka adalah sukarelawan. Jadi menurut aku, sedikit curang tak masalah. Ada sukarelawan lain di lokasi yang dengan senang hati mengobrol tentang kegiatan sehari-hari pekerja bangunan Stonehenge, mulai dari menggiling biji-bijian dengan gerinda tangan, hingga membuat tali dari tanaman rambat. Namun rumah dan rumah ramah lingkungan ini bukanlah satu-satunya yang luar biasa di area Stonehenge. Beberapa tahun yang lalu, para arkeolog menemukan situs pemakaman di dekat Stonehenge yang mendahului monumen itu sendiri. Gerobak panjang Neolitikum yang berasal dari sekitar 5.600 hingga 5.700 tahun yang lalu kemungkinan besar berisi sisa-sisa dari penduduk awal Inggris. Situs pemakaman ini diidentifikasikan melalui foto udara yang menunjukkan benda yang berbeda di bawah tanaman. Dataran Salisbury kaya akan situs kuno, termasuk Stonehenge, berbagai anak bukit dan monumen. Daerah ini tetap tak terusik selama berabad-abad, yang mungkin menjadi alasan mengapa begitu banyak bangunan kuno yang masih utuh. Penemuan ini juga menunjukkan pergeseran signifikan gaya hidup manusia pada masa itu yang menandai transisi dari kehidupan nomaden ke pertanian dan peternakan yang menetap, seperti contoh rumah ramah lingkungan. Gerobak panjang yang dimaksud berukuran panjang sekitar 26 meter dan lebar 20 meter. Meskipun sebagian besar struktur di atas tanahnya telah hilang karena aktivitas pertanian selama bertahun-tahun. Jika situs ini sama dengan situs lain di sekitarnya, kemungkinan berisi sisa-sisa 30 hingga 50 individu bersama dengan tengkorak sapi yang sangat penting bagi komunitas awal tersebut.